Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kenalkan kami dari kelompok 8 dari PSKM FKWLM Angkatan 2021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kerangka penulisan ilmiah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah penulisan ilmiah. Next. Kelompok 8 sendiri itu terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada Ahmad Mohardan, Asfa Zahra Maulida, Farziki Mahendra, saya sendiri, Lani Nur Masitah, Nina Ulfatin Haira, Septia Widiana Sonda, dan juga Yasifah Hasyati. Selanjutnya, untuk materi kerangka penulisan ilmiah akan dijelaskan oleh Ahmad Mohardan. Pengantar. Bila peneliti menetapkan untuk melakukan penelitian, maka harus membuat rancangan penelitian. Rancangan penelitian bersifat formal, menjadi usulan penelitian. Sistematika usulan penelitian bermacam-macam, atau permintaan dana, usulan skripsi. Nilai usulan penelitian terletak pada pendahuluan khususnya latar belakang. Next. Adapun sistematika usulan penelitian, yaitu judul, pendahuluan dibagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan, manfaat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi kerangka konsep. Metodologi dibagi menjadi beberapa, yaitu desain, tempat dan waktu, populasi dan sampel, kriteria inklusi dan eksklusi, besar sampel, cara kerja, identifikasi variabel, rencana manajemen dan analisis data, masalah etika. Daftar pustaka, lampiran. Next. Judul usulan penelitian membuat judul tidak mudah. Berikut syaratnya. 1. Menggambarkan keseluruhan isi rencana penelitian. 2. Ditulis dalam kalimat atau prafasa yang sederhana dan tidak terlalu panjang. Apabila perlu judul panjang bisa diberi subjudul. Yang ketiga, tidak menggunakan singkatan, kecuali baku. Yang keempat, judul seringkali bukan merupakan kalimat lengkap, namun hanya label saja. Pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yang kedua bagian paling penting, yang ketiga bobot tertinggi pada penelitian, pemberian dana, dan lain-lain. Yang keempat, inti usulan. Next. Latar belakang. Uraian dalam latar belakang masalah hendaknya mencangkup 4 hal. Yang pertama, pernyataan tentang masalah penelitian serta besaran masalah, yaitu identifikasi masalah. Hal pertama, serta banyak masalah kesehatan, namun tidak semua layak dikembangkan jadi masalah penelitian. Agar masalah kesehatan layak diangkat jadi masalah penelitian, rumusan Hulley dan Cummings, Feiner, feasible, interesting, novel, ethical, dan relevant. Yang kedua, apa yang diketahui, what is known. Uraian tentang apa yang sudah diketahui harus ringkas, namun lengkap dan kritis, serta semua sumber pustaka yang dirujuk harus ditelaah dengan kritis, mengidentifikasi yang sahih, tidak sahih. Next. Yang ketiga, apa yang belum diketahui, what is not knowledge that, yaitu hal yang belum diketahui dalam pemecahan masalah, merupakan kesenjangan pengetahuan yang ditutup dengan penelitian. Terdapat laporan penelitian yang sudah dipublikasi, tapi masih kontroversial atau tidak konsisten. Ini pertanda bahwa penelitian sejenis layak dilakukan lagi, dengan catatan harus lebih baik dari yang sudah dipublikasi. Penelitian di negara maju sudah dapat menjawab permasalahan, tapi belum bisa diterapkan di negara berkembang. Yang keempat, apa yang kita harapkan dari penelitian yang direncanakan untuk menutup knowledge berupa pernyataan pentingnya penelitian dilakukan, bagaimana penelitian akan dilakukan, dan dari hasil apa yang diharapkan dari penelitian yang direncanakan. Next. Selanjutnya ada identifikasi dan rumusan masalah. Merupakan ringkasan uraian dari latar belakang yang dibuat secara padat, tajam, dan spesifik. Memperjelas masalah penelitian atau terlokalisasi menjadi dasar bagi rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.
Pertama, hendaknya disusun dalam kalimat tanya interrogatif karena bersifat khas dan tajam, terfokus, spesifik, disebut juga dengan pertanyaan penelitian. Yang kedua, substansi yang dimaksud hendaknya bersifat khas, tidak bermakna ganda. Yang ketiga, bila terdapat banyak pertanyaan penelitian, formulasikan terpisah agar tiap pertanyaan dapat dijawab terpisah juga. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang harus diuji validitasnya secara empiris. Hipotesis tidak dinilai benar atau salah, tapi diuji dengan data empiris valid atau tidak. Tidak semua jenis penelitian memerlukan hipotesis, seperti survei, studi eksploratif yang hanya bersifat deskriptif. Mencari prevalensa tidak perlu hipotesis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan disebut secara jelas dan eksplisit. Biasanya ada tujuan umum serta tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Menyatakan tujuan akhir penelitian mengacu pada aspek yang lebih luas, tujuan jangka panjang, tidak terbatas pada hal-hal yang langsung diukur. Untuk tujuan khusus, disebutkan dengan jelas hal yang akan diukur atau dinilai langsung. Selanjutnya, manfaat penelitian. Uraikan manfaat apa saja yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan. Biasanya manfaat dalam bidang akademik atau ilmiah, bidang pelayanan masyarakat, serta pengembangan penelitian itu sendiri. Tinjauan pustaka, catatan penting yang perlu diingat dalam penulisan tinjauan pustaka. Meskipun tinjauan pustaka hanya terlihat ramuan pendapat orang, namun harus tetap diinterpretasi atau dicerna dengan memadai. Apabila terdapat hal yang kontroversial, lakukan meta-analisis, dengan begitu dapat dibuat kesimpulan yang sahih. Apakah yang kontroversial itu karena jumlah subjek tidak memadai? Tidak perlu seluruh aspek penyakit yang diteliti dibahas dengan porsi seimbang, bak membuat buku ajar seperti yang sering dilakukan oleh pemula. Yang diperlukan adalah tinjauan komprehensif terhadap aspek yang diteliti dengan penekanan utama pada hubungan antar variabel yang diteliti dan variabel lain yang mungkin berperan. Sumber pustaka cukup baru 3-5 tahun terakhir. Perhatikan teknik penulisan akademik, kalimat yang terlalu panjang, kalimat tanpa subjek, ejaan tidak benar, dan penulisan paragraf yang tidak tepat. Harus ada penulisan rujukan atau sitasi, dan minta bantuan teman untuk memeriksa. Selanjutnya, kerangka konseptual, konstruk, atau teori. Rangkuman dari tinjauan pustaka dibuat dalam bentuk diagram menunjukkan jenis serta hubungan antar variabel yang diteliti dan variabel yang terkait. Karena tidak semua variabel diteliti, maka perlu dibikin batasan lingkup penelitian pada diagram. Metodologi. Yang pertama, desain, tempat dan waktu penelitian, populasi target, populasi terjangkau dan sampel, teknik sampling atau cara pemilihan sampel, estimasi besar sampel, kriteria pemilihan, inklusi dan eksklusi, prosedur kerja, pengukuran, intervensi, randomisasi, kriteria penghentian penelitian, dan sebagainya. Identifikasi variabel, variabel independen, dependen, perancu, dan lain-lain dengan skala variabel masing-masing. Definisi operasional, rencana manajemen dan analisis data, termasuk program komputer yang digunakan. Populasi penelitian. Populasi adalah sekelompok subjek dengan karakteristik tertentu. Yang pertama, populasi target atau target population, ditandai oleh karakteristik klinis dan demografis. Misalnya pasien karsinoma paru berumur di bawah 40 tahun, atau remaja pengguna narkoba, perempuan pasca menopause dengan osteoporosis. Yang kedua, populasi terjangkau atau accessible population, search population, yakni bagian dari populasi target yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Misalnya, pasien karsinoma paru berusia di bawah 40 tahun yang berobat ke RSCM selama tahun 2015 sampai 2018. Kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian pada populasi target dan populasi terjangkau. Eksklusi merupakan kriteria yang menyebabkan sampel dikeluarkan dari studi karena yang pertama, terdapat hal atau penyakit yang mengganggu pengukuran atau interpretasi. Kedua, terdapat hal yang mengganggu kemampuan laksanaan seperti pasien tidak punya tempat tinggal tetap. Ketiga, hambatan etis. Keempat, subjek menolak berpartisipasi.
Yang selanjutnya adalah identifikasi variabel yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas, faktor risiko, prediktor. Yang kedua adalah variabel dependen, yang berarti variabel terikat. Dan yang ketiga adalah variabel perancu atau confounding. Next. Kemudian adalah hasil dan pembahasan. Adapun hasil penelitian yang didapat berupa hasil deskriptif atau univariat, hubungan antar variabel atau bivariat, dan multivariata statistik. Dan yang terakhir yaitu pembahasan, justifikasi lapangan terhadap hasil yang didapatkan atau hubungan secara fakta lapangan. Kemudian penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab tujuan khusus dan saran yang memuat operasional sesuai dengan hasil penelitian yang bermakna. Next. Daftar pustaka dan lampiran. Yang pertama, pilih sistem daftar pustaka. Sistem yang umumnya digunakan sekarang, Vancouver, penulisan dapus harus cermat, perhatikan kesesuaian antara kutipan dalam naskah dan dalam daftar pustaka. Daftar pustaka diperlukan pada substansi yang diteliti, metodologi, dan teknik statistika yang digunakan. Kemudian lampiran, disertakan semua yang relevan namun tidak ditulis di badan usulan. Hal-hal yang sering disertakan dalam lampiran, organisasi atau susunan peneliti bila merupakan tim, riwayat hidup peneliti, rencana anggaran penelitian dengan sumber dananya, jadwal tahapan penelitian, naskah penjelasan kepada subjek penelitian, formulir persetujuan dari subjek penelitian, rumus-rumus statistika, formulir atau kuesioner, dummy table, dan hal-hal lain yang relevan. Sekian, terima kasih. Baik, itu dia tadi presentasi dari kami kelompok 8 dalam menjelaskan mengenai pembahasan kerangka penulisan ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah penulisan ilmiah. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.